keempat, tugas departemen yang akan mengenai masyarakat mengenai lembaga-lembaga negara. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri, nama saya Andianata dengan informasi tugas departemen. Saya Sandra Dewarasati dengan informasi tugas Dengan saya Hera Abdullah di 31 dari hari 80. Dan saya ada Sadapi dengan 2009. Saya Yusuf Ibrahim Nadari dengan NIM 1312-3008. Baik, saya Anggianarta. Di sini saya izin menjelaskan mengenai apa sih itu sesi bebek lumpuh. Sesi bebek lumpuh ini dalam konteks politik, dalam bahasa Inggrisnya itu disebut lame duck session. Jadi, merujuk pada periode transisi dalam pemerintahan atau lembaga legislatif di mana anggota yang terpilih atau ditunjuk sudah ditentukan tetapi belum resmi menjabat. Nah, sementara anggota saat ini sudah melewati masa pemilihan umum dan pada dasarnya akan segera lengser. Meskipun demikian, sesi bebek lumpuh tidak selalu berarti periode yang tidak produktif. Dalam beberapa kasus, anggota parlemen atau pejabat justru memanfaatkan masa transisi ini untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda atau mendorong kebijakan yang merdeka yang mereka anggap penting. Nah, sebelumnya gimana sih sejarah bebek lumpuh ini? Bebek lumpuh ini kalau di Inggris itu ungkapannya lame duck pada awalnya yang digunakan pada abad ke-18 di Inggris. Penggunaan istilah ini diperluas untuk para pemegang jabatan yang sudah diketahui tanggal berakhirnya masa jabatan mereka. Dalam penggunaan di Amerika saat ini, misalnya seorang presiden dianggap sebagai bebek lumpuh, di mana setelah penggantiannya terpilih dan juga setiap kali ia diketahui tidak akan mencalonkan diri lagi. Baik, penggunaannya di Indonesia di era reformasi, istilah bebek lumpuh ini mulai digunakan di Indonesia pada era reformasi setelah Indonesia menerapkan sistem demokrasi multi partai. Dan selanjutnya, bagaimana sih sesi bebek lumpuh ini dapat terjadi? Baik, sesi bebek lumpuh ini ada beberapa faktor. Yang saya ketahui ada 4 faktor. Yang pertama itu dari sistem pemilu, yang kedua dari masa jabatan, yang ketiga dari dinamika politik, dan yang keempat dari faktor lainnya. Nah, yang pertama ini dari sistem pemilu. Sistem pemilu di Indonesia, khususnya sistem proporsional, memungkinkan anggota parlemen terpilih meskipun mereka tidak mendapatkan suara terbanyak di daerah pemilihannya. Hal ini dapat menyebabkan beberapa anggota parlemen tidak memiliki mandat yang kuat dari rakyat, dan mereka lebih mudah dianggap sebagai bebek lumpuh ketika masa jabatannya hampir berakhir. Yang kedua, batasan masa jabatan. Ini terjadi ketika konstitusi di Indonesia membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode dan masa jabatan anggota DPR dan DPD maksimal 5 periode. Yang ketiga, dinamika politik. Ini yang kompleks di Indonesia dapat menyebabkan pergeseran kekuatan politik dan kekalahan pemilu bagi para pemimpin politik. Hal ini dapat menyebabkan mereka memasuki sesi bebek lumpuh sebelum masa jabatannya berakhir. Nah, yang keempat, faktor lainnya. Faktor lain yang dapat menyebabkan sesi bebek lumpuh ini termasuk skandal politik, krisis ekonomi, dan opini publik. Jadi sebenarnya sesi bebek lumpuh ini memang hanya sebagai istilah dalam hal politik, tapi tidak memungkinkan juga dalam hal lain seperti dalam krisis ekonomi dan perubahan opini publik. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mengulas sesi bebek lumpuh. Yang dapat kita ketahui dari sesi bebek lumpuh adalah seorang politisi atau pejabat yang akan meninggalkan jabatannya dan memiliki kekuasaan yang lebih kecil daripada awal masa jabatannya setelah diresmikan. Dari bebek lumpuh ini, banyak anggota parlemen yang memanfaatkan para transisi ini untuk menyelesaikan pekerjaan mereka yang tertunda dan mendorong kebijakan yang mereka anggap penting. Beberapa sistem yang ada pada saat sesi bebek lumpuh.
Yang pertama, sistem pemilu yang dimana anggota parlemen terpilih meskipun tidak mendapatkan suara terbanyak di daerah pilihannya, yang dapat menyebabkan kurangnya mandat yang kuat dari rakyat sehingga lebih mudah dianggap sebagai sesi bebek lumpuh pada saat jabatannya akan berakhir. Yang kedua, konstitusi di Indonesia membatasi masa jabatan kepada anggota legislator yang dimana masa jabatan presiden maksimal 2 periode dan seperti anggota DPR atau DPD yaitu 5 periode. Batasan masa ini menyebabkan pada politisi kehilangan masa legitimasinya pada masa jabatannya dan dianggap sebagai sisi bebek lumpuh. Sehingga menurut pandangan kami antisipasi secara hukum perlu dilakukan dengan memformulasikan sebuah mekanisme peralihan parlemen dalam masa bebek lumpuh dengan cara mempersingkat masa transisi antara pemilihan umum dengan pelantikan anggota DPR terpilih. Tidak perlu rasanya menunggu berbulan-bulan untuk melantik para legislator yang terpilih. Semakin cepat dilantik, maka semakin ia cepat menjalankan tugasnya yang mendapat legitimasi kuat dari rakyat. Di sini saya akan menjelaskan secara terjadinya pertama kali bebek lumpuh. Sesi bebek lumpuh oleh Joko Widodo pertama kali muncul dalam konteks politik di Amerika Serikat pada abad ke-19. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pejabat terpilih yang masa jabatannya akan segera berakhir dan kekuasaannya berkurang. Penggunaan ini didasarkan pada analogi bahwa bebek lumpuh mudah ditangkap dan dibunuh oleh pemangsa karena kelemahan fisiknya. Nah, istilah bebek lumpuh atau lame duck dalam konteks politik merujuk pada seorang pejabat terpilih yang penerusnya telah terpilih atau akan menggantikannya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seorang politikus yang segera pergi atau akan pergi dipandang kurang berpengaruh dalam membuat putusan politik karena waktu terbatas mereka meninggalkan jabatan. Nah, mereka bebas untuk membuat keputusan standar dengan kekhawatiran kecil dari konsekuensinya, seperti mengeluarkan perintah eksekutif, gerasi, atau fatwa kontroversial lainnya. Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan seseorang yang masih punya waktu untuk mengembangkan jabatannya meski dia tidak lagi ikut pemilihan nantinya. Dengan demikian, orang tersebut menjadi tidak punya kekuasaan yang nyata. Secara terjadinya bebek lumpuh ini tidak terlepas dari konteks politik dan pemilihan umum. Istilah ini juga pernah digunakan dalam konteks politik di Indonesia, seperti saat teriakan Presiden Jokowi disebut sebagai bebek lumpuh dalam demonstrasi massa Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang mendesak pemerintah membuka naskah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Dengan demikian, istilah bebek lumpuh memiliki akar yang dalam konteks politik dan pemilihan umum dan sering digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seorang pejabat terpilih kekuasaannya berkurang karena seseorang yang akan menggantikannya sudah terpilih. Di sini saya akan mengulas tentang lame duck atau bebek lumpuh, yaitu sesungguhnya istilah politis yang dimaknai sebuah kondisi pasca pemilihan umum yang mana anggota parlemen yang lama belum berhenti bertugas dan anggota yang baru terpilih dalam pemilihan umum belum dilantik sehingga dapat dimaknai sebagai periode transisi sebagaimana yang disebutkan. Sedangkan secara harfiah, lame duck merujuk pada seekor bebek yang terluka dan tidak mampu merawat dirinya sendiri, menjalani sisa hidupnya tak tahu untuk apa dan menunggu predator memangsanya atau mati secara perlahan. Mengutip dari Congressional Research Service dalam artikel Lame Duck Session of Congress 1935 sampai 2018. Lalu the expression lame duck was originally applied in 18th century Britain to bankrupt businessmen who were considered lame, like a game bird injured by shot. By the usage had been extended to office holders whose service already had a known termination date. In current American usage, for instance, a president is considered a lame duck
after his successor has been elected, and also whenever he is known not to be a candidate for re-election. Melanjutkan menjelaskan mengapa pemerintahan Jokowi tidak termasuk dalam pemerintahan sesi bebek lumpuh. Yang pertama, implementasi program prioritas. Pemerintahan Jokowi terus aktif dalam menjalankan berbagai program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur, digitalisasi, ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia. Aktivitas yang konsisten dan berkelanjutan menunjukkan bahwa pemerintahan tetap berfungsi penuh hingga akhir masa jabatan. Yang kedua, stabilitas politik. Jokowi berhasil menjaga stabilitas politik selama masa jabatannya. Dukungan dari koalisi, partai-partai di parlemen, serta hubungan baik dengan militer dan berbagai lembaga negara membantu menjaga kelangsungan pemerintahan yang efektif. Yang ketiga, legasi yang berkelanjutan. Banyak program dan kebijakan yang dijalankan oleh Jokowi dirancang untuk memiliki dampak jangka panjang, seperti proyek strategis nasional atau PSN dan reformasi birokrasi. Ini menunjukkan komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan memastikan bahwa inisiatif-inisiatif tersebut tetap berjalankan meskipun masa jabatan akan berakhir. Yang keempat, kepercayaan publik. Jokowi berhasil mempertahankan tingkat kepercayaan publik yang relatif tinggi. Dukungan publik yang kuat memberikan legitimasi kepada pemerintahan untuk terus beroperasi secara efektif hingga akhir masa jabatan. Dengan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi tetap aktif dan berfungsi penuh hingga akhir masa jabatan, sehingga tidak termasuk dalam kategori bebek lumpuh. Sejak pengumuman resmi dari KPU terhadap Prabowo dan Gibran pada bulan Maret kemarin, itu apakah pemerintah Jokowi termasuk sesi bebek lumpuh atau tidak? Jika iya, berikan contoh dan juga berikan kesimpulan. Di sini saya akan menjawab mengenai pertama-tama apa itu definisi bebek lumpuh. Yaitu definisi bebek lumpuh dalam konteks politik merujuk pada masa di mana kekuasaan eksekutif atau legislatif yang sedang menjabat akan segera berakhir, atau kayak masa-masanya itu sudah masa-masa akhir atau masa-masa yang akan melemah. Seperti itu, dan sudah dipastikan akan digantikan sehingga kekuasaannya dianggap lemah seperti itu, dan atau berkurang efektivitasnya seperti itu. Dan yang kedua yaitu adalah untuk 100 pemerintah Jokowi. Nah, sejak pengumuman resmi dari KPU mengenai pasangan Prabowo dan Gibran pada bulan Maret kemarin, meskipun pemerintahan Jokowi akan segera berakhir, tapi masih terdapat atau masih ada beberapa bulan sebelum masa jabatannya benar-benar habis atau masa jabatannya benar-benar digantikan seperti itu. Dan dalam periode ini pemerintahan masih memiliki mandat penuh hingga akhir pada masa jabatannya. Jadi Jokowi juga ingin merilis atau mengeluarkan suatu tindakan, dia masih memiliki jabatan sebagai presiden seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu ada aktivitas dan kewenangan pemerintah. Pemerintah Jokowi termasuk anggota DPR dan DPD masih beroperasi penuh dengan kewenangan dan menjalankan tugasnya dengan fungsinya secara normal. Dan ini mencakup kebijakan dan pelaksanaan program pemerintahan dan fungsi legislatifnya. Jadi kesimpulan di sini, apakah anggota DPR, DPD, dan Jokowi masuk fase bebek lumpuh? Jawabannya tidak, karena seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa si Jokowi ini masih ada masa sebelum masanya benar-benar habis atau masa-masa yang akan digantikan. Jadi Jokowi ini masih ada mandatnya gitu, masih ada tempatnya atau masih ada jabatannya sebagai presiden. Jadi bisa dikatakan apakah fase bebek lumpuh ini dialami oleh Jokowi dan anggota DPR DPD? Jawabannya adalah tidak. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai tugas ini dan terima kasih.